Halo teman-teman, ketemu kembali pada kelas Native Mobile Programming ya pada pekan ke-14 kali ini. Ya sayangnya ini berarti adalah pertemuan terakhir kita, tapi tidak masalah, kita akan mempelajari topik yang baru ya pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan mempelajari topik lanjutan dari material desain. Kemarin kita sudah sempat menyelesaikan material desain, tapi ada beberapa ciri khas material desain yang lain yang belum sempat kita bahas ya. Maka dari itu, kali ini kita akan melanjutkan sekilas material desainnya. Ya, sebelum kita mulai, ya, teman-teman tolong buka kembali proyek pekan ke-9-nya, ya, yang material desain kemarin, atau paling tidak yang ketambahan eksternal database ini juga nggak masalah, ya. Yang penting proyek kita adalah proyek material desain. Ya, jadi bisa dari pekan ke-9 atau pekan ke-11 ya. Kebetulan kemarin kan memang nyambung dari pekan 9, 10 sama 11. Ya, yang baru join nanti silakan lihat dulu untuk pekan ke-9 itu mengajarkan apa, lalu silakan dibuat projectnya, baru bisa kembali lagi ke sini ya. Untuk videonya ke pekan ke-9 saya akan taruh linknya di bawah ya di description. Ya, jadi saya sudah buka juga project material design. Ini dari pekan ke-10 dan 11. Ya, karena sudah ketambahan eksternal database yang di sini. Ya, tidak masalah. Kita akan gunakan project ini sebagai dasar untuk topik pada pertemuan kali ini. Ya, ada 3 topik yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang pertama adalah app bar dan toolbar. Ya, ini apa? Secara sekilas saya bisa tunjukkan bahwa app bar dan toolbar itu nanti sesuatu yang akan muncul di bagian atas. Ya, sementara itu yang bagian kedua adalah navigation drawer. Ini adalah menu sendiri yang biasanya muncul kalau kita swipe dari kiri ke kanan. Ya, sekarang kita belum punya, dan ini perilakunya nanti memang bisa nabrak dengan swipe-nya view pager. Ya, tapi tidak masalah. Ada cara lain untuk mengakses navigation drawer, yaitu dengan menu garis 3 yang biasanya muncul di ujung kiri atas. Ya, ini populer dengan nama hamburger menu kalau dulu. Kalau hamburger menunya di tap atau diklik, maka akan dibukakan yang namanya navigation drawer. Sementara itu, topik ketiga adalah tab layout. Ya, tab layout ini adalah pendahulunya dari bottom navigation bar. Ya, seperti ini. Kalau aplikasi sekarang cenderung pakai yang seperti ini, ya, seperti yang sudah kita buat bersama di pekan ke-9 sampai pekan ke-11, ya. Tapi ada juga aplikasi yang masih menggunakan tab layout, dan dua-duanya ini masih diperbolehkan oleh material design. Ya, contoh aplikasi yang menggunakan tab layout paling gampang WhatsApp deh. Ya. Di WhatsApp itu di atas kan ada beberapa tab ya. Misalnya ada tab chat, kemudian status sama panggilan. Nah, itu nanti bisa diterapkan menggunakan tab layout. Ya, maka untuk kesempatan kali ini saya akan bagi menjadi 3 video aja ya. Setelah ini kita akan langsung melihat app bar dan toolbar ya. Ini apa sih sebetulnya? Oke, mari kita lihat bersama antara app bar ya. Biasanya dia muncul di atas, makanya ini dituliskan top app bar. Kemudian kita lihat juga yang namanya toolbar ya. Dia juga muncul di bagian atas. Tapi apa perbedaannya antara app bar dan toolbar? Kita lihat setelah ini ya. Oke, jadi app bar itu adalah sebuah tempat yang menyediakan berbagai konten dan action yang terkait dengan layar sekarang. Biasanya dipakai untuk branding, judul dari layar, atau judul dari activity ya. Kemudian navigasi bisa juga diletakkan di app bar dan beberapa action tertentu. Ya, jadi yang nomor 1 ini adalah kontainernya sendiri untuk app bar-nya. Yang nomor 2 ini navigation app icon, tapi sifatnya optional, ya tidak harus ada. Kalau ada, ini nanti akan membuka yang namanya navigation drawer, ya, yang akan kita pelajari di bagian kedua nanti. Kemudian nomor 3 ini adalah judul, juga optional. Ya. Yang keempat ini adalah action icons, ya action items, optional juga sifatnya.
Dan yang kelima, ini namanya overflow menu, ya, yang biasanya ada 3 titik vertikal di ujung kanan atas. Dan ini optional juga, ya. Dan terus kalau optional berarti ini kosongan dong, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa mengisi ini ya. Biasanya sebuah aplikasi paling tidak punya judul, beberapa punya navigation icon, beberapa nambahkan action item, dan ada overflow menu. Ya, nanti kita akan coba bersama-sama. Ya, tingginya bar ini bisa bervariasi. Ya, bar yang biasanya itu menampung konten dari top app bar, ya. Ada yang reguler seperti ini, yang nomor satu. Ya, ada yang prominent. Yang prominent ini yang nomor dua. Jadi dia lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang reguler. Ya, bahkan ini bisa diberi gambar. Contohnya yang sebelah kanan. Ya, kalau diberi gambar mungkin terlihat lebih menarik secara visual ya bagi pengguna kita. Nah, kemudian toolbar sendiri biasanya itu diletakkan antara di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Ya, ini namanya toolbar view group. Toolbar itu adalah sebuah objek view group yang biasanya mengandung judul dan menu icon. Ya, additional sifatnya, jadi tidak harus ada. Nah, untuk action yang paling sering digunakan itu letakkan di sebelah kiri sendiri ya, nomor satu sini. Kemudian semakin ke kanan itu semakin jarang digunakan ya, hingga pada action-action yang hanya digunakan sesekali itu masukkan aja ke overflow menu ya, supaya bagian atas kita ini tidak penuh oleh icon. Nah, perilakunya nanti akan terjadi seperti ini ketika di scroll ya. App bar yang di atas itu bisa tetap berada di atas atau bisa bertransformasi dengan salah satu dari dua cara ini ya. Kalau kita scroll ke atas maka top app bar-nya akan disembunyikan, tapi kalau di scroll ke bawah dia akan dimunculkan lagi. Ya, contohnya apa sih? Kita lihat langsung ya. Ini contoh yang reguler. Jadi kalau di scroll ke atas, ini bisa tetap berada di atas. Ya, jadi seakan-akan dia adalah header. Ya, tapi perilaku yang lain adalah yang sebelah kanan, yang photos. Jadi kalau di scroll ke atas itu dia menciut, ya bisa terlihat di sini tadinya dia prominent, tapi kalau di scroll ke atas dia menciut jadi regular. Kalau di scroll ke bawah lagi sampai paling atas dia menjadi prominent lagi. Ya, jadi ini salah satu dari beberapa behavior yang bisa dimiliki oleh app bar. Oke, nah kita langsung mencoba app bar dan toolbar aja ya. Kita akan menambahkan app bar dan toolbar. Contoh hasil jadinya nanti seperti ini. Ya, jadi ada app bar dengan ada gambar Radiohead di sini dan ada teksnya dengan ada beberapa informasi. Kalau kita scroll ke atas, maka app bar-nya akan tersembunyi atau terkontrak ya sampai jadi cuman segini aja. Oke, nah untuk mencoba app bar, silakan buka project week 9-nya atau week 11 boleh ya. Ini saya sudah buka. Lalu tambahkan aja activity baru. Ya, misalkan diberi nama playlist detail activity. Oke, bikinkan activity baru. Playlist detail activity. Ya, lalu sebenarnya semuanya bisa ditutup aja deh. Ya, karena kita hanya akan fokus ke playlist detail activity ini. Page layout-nya kan saya buka lagi ya, ketutup. Layout untuk activity playlist detail, nah ini dia. Loketnya saya tutup aja biar nggak ganggu.
Nah, cara paling mudah untuk menambahkan app bar dan toolbar itu dengan menambahkan yang namanya app bar layout. Ya, jadi di search saja app bar layout. Ya, dia harusnya ada di kontainer sih. Ya, ini ada app bar layout, tinggal drag and drop aja. Lalu nanti akan muncul configure app bar seperti ini. Ya, kita lihat setting apa aja yang bisa diatur di sini. Ya, configure app bar ini bisa digunakan untuk mengatur app bar dan toolbar sesuka hati kita. Ya, dari sini kita juga bisa menambahkan langsung FAB, kemudian ada tab layout, nambahkan toolbar yang sifatnya collapse yang bisa dikontrak tadi jadi kecil. Ya, bisa nambahkan background juga. Ya, nah untuk tutorial ini hanya centang yang image background aja dan silakan pilih gambar apapun. Ya, saya sudah download gambarnya Radiohead, jadi saya akan tambahkan itu dulu. Ini saya cancel sebentar ya. Saya akan tambahkan drawable-nya terlebih dahulu. Seperti biasa, 2 kali ya ke drawable dan drawable V24. Lalu saya ulang lagi ya, drag and drop app bar layout-nya dengan mencentang image background. Dan saya akan pilih gambar Radiohead yang tadi. Ya, sudah dikasih previewnya di samping seperti ini. Kalau di expand jadinya begini, kalau collapse jadinya begini. Ya, untuk saat ini hanya centang saja yang image background dan pilih gambar apapun yang teman-teman suka. Ya. Nah, lalu klik OK. Lalu perhatikan di sini ya, saya cepat banget berubahnya. Constraint layout kita langsung berubah jadi coordinator layout dengan ditambahkan bar, lalu ada collapsing toolbar layout dengan ada bar image sama toolbar, dan ada nested scroll view yang dikasih constraint layout. Nah, kita akan lihat satu-satu komponen tree ini ya. Ada satu komponen yang mungkin belum pernah kita temui bersama, yaitu yang namanya coordinator layout ya. Oh, sama nested scroll view ya. Nah, sekarang constraint kita yang tadinya ini constraint layout, tadinya dia parent, sekarang dimasukkan ke dalam sebuah nested scroll view. Ya, nested scroll view ini sebetulnya cukup mirip dengan scroll view biasa sih ya. Scroll view kalau lupa dia adalah sebuah kontainer yang mengizinkan kita untuk scroll atas bawah atau kiri kanan untuk melihat kontennya. Ya, biasanya kalau kontennya itu banyak banget sehingga butuh tempat yang lebih panjang atau lebih lebar. Nah, kalau nested scroll view ini dia mengizinkan scroll view yang lain untuk bisa dimasukkan ke dalam dirinya. Ya, tapi biasanya untuk kesempatan kita kali ini kita tidak akan menambahkan scroll view baru ya. Kita hanya akan lakukan scroll view-nya ke secara vertikal aja atas bawah. Nah, selain itu ada coordinator layout. Coordinator layout ini berangkatnya dari frame layout. Ya, jadi ini memang peninggalan dari Android yang dulu. Kita lihat frame layout-nya dulu ya. Untuk frame layout ini adalah sebuah layout yang bisa overlap dari semua child-nya itu. Ya, jadi kalau kita misalkan punya 3 buah komponen, ada sebuah image view, ada text, ada 2 buah text view, maka di frame layout itu boleh ditumpuk satu sama lain seperti ini. Ya, kalau layout yang tradisional, entah relative layout atau linear layout itu tidak mungkin bisa ditumpuk seperti ini. Ya, tapi kemudian Android membuatkan frame layout yang mengizinkan kita untuk menumpuk beberapa view sehingga kita bisa membuat yang seperti ini. Nah, lalu frame layout ini dikembangkan menjadi coordinator layout. Ya, coordinator layout ini kemampuannya adalah mengkoordinasikan animasi dan transisi dari berbagai macam view yang ada di dalamnya. Ya, tapi seiring dengan perkembangannya,
coordinator layout ini adalah default layout yang dipakai oleh Android untuk membuat aplikasi yang stylenya adalah material design. Ya, jadi coordinator layout ini memang digunakan untuk aplikasi material desain yang tradisional ya. Kalau kita kemarin memang tidak pakai coordinator layout sama sekali. Nah, sekarang di dalamnya constraint layout tambahkan 3 buah text view, ya, title, subtitle, dan playlist. Ini kayaknya mirip sama yang playlist detail kemarin ya, tapi kalau yang kemarin itu dimasukkan pada fragment, ya ini kita bikin di activity sendiri. Oke, kalau susah drag and drop-nya, drag and drop-kan langsung aja ke sini. Nah, ini dia ya, text view saya sekarang ada di sana. Kemudian seperti biasa, tambahkan constraint dulu. Ya, saya hanya akan constraint ke atas dan ke kiri aja ya. 16, 16, kemudian text appearance-nya diganti. Ya, kalau kita pakai project material design harusnya kemarin sudah punya stylenya ya kan. Oke, ini heading 1 harusnya. Kemudian berikutnya yang bawah adalah subtitle. Sekalian diganti ID-nya aja ya. Ini adalah text title. Oke, sebentar tadi saya terlanjur ganti namanya jadi teks. Akibatnya keganti. Oke, saya undo aja namanya. Lalu ini saya ganti menjadi teks title. Oke, ya kalau stylenya dirasa terlalu besar untuk yang heading 1, ya diganti aja ya. Saya akan ganti sebentar, itu kayaknya terlalu besar kemarin. Ya, ini ya 48 SP, saya akan ganti aja jadi 24 supaya tidak terlalu besar. Nah, segini. Oke, lalu tambahkan teks subtitle. Ini constraint-nya pasti ke kiri. Ya, tapi bagian atasnya, nah ini lumayan susah gerakannya sudah. Tambahkan ke bawah sini sebentar. Oke, constraint layout-nya harus diganti sebetul kelihatannya karena ini susah banget untuk menarik constraint ya. Saya akan ganti constraint layout-nya sebentar menjadi harusnya mass parent sih. Ya, kalau susah dihubungkannya pakai di blueprint sini aja ya. Oke, 16 juga, tapi dia kalau di slide sih dimepetkan 0 ya. Saya akan mepetkan juga. Title, kemudian ini adalah subtitle ya, teks subtitle, dengan appearance-nya adalah subtitle. Lalu terakhir, tambahkan sebuah teks untuk playlist. Saya kasih placeholder dulu playlist, teks playlist. Oke, saya harus kayaknya mending zoom in aja deh buat lebih gampang mindahkan ininya.
Oke, sudah connect. 16 lagi dan 16 ke kiri. Lalu appearance-nya diganti dengan body. Nah, sudah. Ya, jadi ini layout-nya di constraint layout. Sudah jadi. Kemudian text view 3 buah tadi akan dimuat dengan menggunakan external source. Nanti external source-nya ada di sini. Ya, CodeShare.io, linknya akan saya taruh di description di bawah ya. Kemudian untuk impornya, kalau teman-teman tidak bisa ngimpor sendiri, ada cara lain. Jadi ini code-nya silakan di copy dulu aja. Ya, saya akan buka CodeShare.io-nya, kemudian di sini diminta override di onResum. Ya, maka lakukan dulu override onResum-nya. Super onResum-nya biarkan. Sorry. Lalu salin semua code yang ada di CodeShare ke onResum. Nah, ini kan pasti merah semua. Nah, tinggal diimpor ya. Volley impor. String request tentunya pasti harus impor. Request impor juga. Cuman ini impornya hati-hati ya. Untuk request itu impornya harus dari com Android Volley. Lalu logd, oke. Ya, lognya yang belum diimpor. Impor. JSON array, impor juga. Nah, untuk text title, text subtitle, dan text playlist, ini karena nama saya lain tadi, maka saya harus ginikan dulu, setelah itu harus diimpor. Ya, cuman hati-hati karena text title, subtitle, dan text playlist itu ternyata pernah saya pakai di playlist card layout, ya maka impornya harus yang betul ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan ID yang kebetulan sama persis antara playlist card layout dan activity playlist detail, maka ngimpornya di sini harus yang punyanya activity playlist detail ya. Oke, lalu yang lainnya baru bisa saya betulkan text subtitle dan text playlist seperti ini. Ya, kalau dicek impornya harusnya mirip dengan yang ada di sini. Volley request, toolbox string request, toolbox volley, org JSON, JSON array, Android util log, terus Kotlin, Android synthetic main, activity playlist detail. Oh ya, untuk yang Kotlin X Android synthetic, ya ini saya dapat masukan dari beberapa teman yang sudah upgrade ke Android Studio 4.1 atau lebih tinggi, itu ternyata di Gradle ada yang hilang. Sebentar, saya cek dulu di mana ya. Ini dia. Ya. Di build Gradle yang bagian modul app, kalau teman-teman tidak bisa mengimpor yang Kotlin X Android Synthetic dan seterusnya ini, coba perhatikan di bagian atasnya build Gradle modul app, apakah ada apply plugin Kotlin Android Extensions. Ya, beberapa teman yang sudah upgrade ke Android Studio 4.1 dan lebih tinggi sempat sharing ke saya bahwa plugin ini ternyata hilang. Ya, sehingga mereka tidak bisa melakukan manggil text title secara langsung seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama, ya mau pakai text title tapi waktu di autocomplete ternyata tidak keluar, coba cek di build Gradle app-nya, apakah ada apply plugin Kotlin Android Extensions. Ya, kalau tidak ada, tambahkan aja. Ya, Kotlin Android Extensions inilah yang memungkinkan kita untuk memanggil
nama widget secara langsung seperti ini. Ya, kalau tidak ada ini, kita harus pakai cara tradisional banget. Ya, mungkin teman-teman sempat lihat tutorial di internet, mereka sering pakai find view by ID, kemudian nama dalam tanda kurung siku, kurung lebih besar lebih kecil, ya, lalu dalamnya adalah text view, kemudian ada dalam kurung lagi di sebelahnya r.id.text title. Hasilnya dari find view by ID kemudian disimpan ke sebuah variabel. Ya, saya ketikkan aja deh daripada dibayangkan ya. Cara tradisional itu seperti ini, file text title, saya harus ganti nama sebentar. Misalkan txt gini ya, txt title sama dengan find view by ID, jenisnya adalah text view, lalu di dalamnya sini adalah ID dari text view-nya sendiri. r.id.text title misalkan. Ya, ini cara yang tradisional banget. Bahkan cara ini kita pakai waktu masih coding dengan menggunakan Java. Ya, namun kemudian Kotlin masuk, find view by ID ini digantikan sama Kotlin Android Extensions dengan importnya yang seperti ini, sehingga kita bisa akses langsung seperti ini. Ya, cuman memang kalau teman-teman ada yang mengikuti blognya Android ya, katanya Kotlin Android Extensions ini not recommended ya. Tapi bukan berarti mereka melarang ya. Kita masih tetap boleh pakai kalau memang dirasa ini lebih nyaman bagi kita, tapi mereka juga menyarankan cara lain yang lebih mungkin kelihatan lebih rumit, tapi dari sisi NPE-nya itu lebih aman. Ya, namanya data binding atau view binding. Nanti teman-teman bisa cari sendiri di blognya Android tentang view binding itu caranya gimana. Ya, secara code agak sedikit lebih panjang, tapi mereka menjamin tidak akan pernah terjadi NPE. Ya, kalau ini salah ngimpor, ya misalkan saya tidak sengaja ngimpor yang punyanya fragmen, maka text title saya ini pasti kena NPE. Ya, perbedaannya cuma di situ aja. Ya, nanti silakan dipelajari sendiri yang tertarik ya. Untuk sekarang saya lebih nyaman pakai Kotlin Android Extension sih. Jadi selama saya yakin bahwa saya ngimpor view yang benar, ya layout yang benar, maka saya tidak perlu khawatir dengan NPE. Ya, itu aja deh untuk masalah yang ini ya, yang khusus impor yang terakhir ini aja. Karena di Android Studio 4.1 ternyata by defaultnya dia tidak ada. Oke, nah sekarang kita akan update manifest supaya playlist detail activity kita ini adalah yang dipanggil pertama kali. Ya, kita tidak lagi pakai yang main activity yang tadi. Maka intent filter ini dari main activity ini silakan di-cut, masukkan ke playlist detail activity. Ya, terakhir coba dijalankan terlebih dahulu. Ya, kita akan lihat hasilnya. Ya, hasil dari layout ini, layout yang standar ini, kemudian ada code-nya OnResum, ini seperti apa hasilnya nanti. Ya, kalau teman-teman baca, ini sudah dibikinkan volley, kemudian diisi sebuah data dummy ya dari GitHub, ada music.json. Nanti silakan dilihat sendiri JSON-nya seperti apa. Lalu di sini sudah dibuatkan request, string request-nya sudah diambilkan juga data yang sesuai ya. Ya, installing sekarang. Kita lihat sebentar lagi ya. Ya, jadinya seperti ini. Ya, nama aplikasi saya masih muncul di atas. Di sini, kemudian ada Radiohead, The King of Limbs, dan bla bla bla. Ya, kemudian coba di scroll ke bawah, ya mestinya bisa. Ya, seperti ini.
Cuman, kok sekarang jadi ada kotak kosongnya ya. Nah, kotak yang kosong ini namanya adalah action bar. Ya, action bar ini adalah sebuah komponen warisan sih. Ya, dia peninggalan dari Android API yang lama-lama. Dia pakai action bar dulu sebelum di material design itu dikenalkan app bar. Ya, jadi jadi action bar ini masih ada untuk mendukung Android yang versi di bawah Lollipop sih, yang belum mendukung material design. Nah, terus gimana ngatasinnya? Kita kalau punya segini kan jelek banget ya, kok kosongan begini sih? Gimana kalau yang atas ini disembunyikan aja? Nah, bisa. Ya, jadi action bar-nya itu bisa kita remove. Ya, silakan buka styles XML. Atau kalau yang teman-teman Android Studio 41 dengar-dengar ini ganti jadi themes XML ya. Silakan dibuka yang sesuai. Nah, kemudian di style name, yang tadinya dark action bar, ini silakan diganti menjadi no action bar. Ya, diganti menjadi no action bar. Ya, parentnya tetap theme.materialcomponents.light, tapi belakangnya diganti jadi no action bar. Ya, nah sekarang kita lihat hasilnya. Kalau diubah menjadi no action bar, ini tampilannya jadi seperti apa ya? Ya, kita akan lihat setelah ini ketika sudah cukup cepat kali ini ya installnya. Nah, seperti ini ya. Uh, App bar saya menghilang di atas. Kalau saya scroll, jadinya seperti ini. Ya, cuman judul aplikasi kita tidak muncul di bagian atas. Ya, nah judul aplikasi itu memang dimunculkan di app action bar tadi, sehingga toolbar kita kurang optimal fungsinya. Ya, judul aplikasi kita tidak muncul kali ini. Maka caranya untuk mengatasi hal ini kita akan gunakan sebuah workaround. Ya, kita akan memberitahu Android, toolbarnya tolong di convert jadi action bar. Ya, caranya gimana? Nah, pertama-tama untuk di playlist detail activity di dalamnya on create itu tambahkan satu baris ini. Ya, set support action bar dalam kurung toolbar. Toolbarnya ini sendiri datangnya dari ini. Ya, jadi kalau dilihat ini sebetulnya ada satu bar yang tersembunyi, ya tidak kelihatan di sini. Nah, toolbarnya itu akan kita atur sebagai action bar. Oke, jadi tambahkan set support action bar dalam kurungnya adalah toolbar. Ya, kalau ini dijalankan sekarang, ya misalkan ada yang penasaran, apakah gitu aja bisa sih? Ya, bisa. Ya, kalau di kontrak nanti keluar di sini. Cuman sekarang karena teksnya hitam dan gambar kita kebetulan ada bagian gelapnya, ya di sini tidak muncul teksnya, tidak kelihatan pasti. Tapi kalau saya swipe ke atas, sebetulnya ada judul app saya yaitu coba material. Ya, kalau mau dilihat pelan-pelan animasinya, nah ini sebetulnya dia ada di sekitar sini ya. Tidak kelihatan sama sekali karena gambar saya kebetulan ada bagian hitamnya dan teksnya juga warnanya hitam. Nah, ini di material design dibilang illegible use ya, tidak kelihatan tulisannya. Kalau backgroundnya hitam atau backgroundnya gelap, tulisanmu jangan gelap juga. Nah, cara ngatasinya gimana?
maka kita harus membuat sebuah style baru. Ya, kasih nama misalkan page title expanded. Parent-nya adalah text appearance, material components, headline 1, kasih item font family, text size, dan text color. Ya, kita buat ini. Di style, terserah mau dimanapun, ya. Saya taruh di sini ya. Style, name-nya adalah, misalkan ini apa ya, page title expanded. Page title expanded. Parent-nya adalah text appearance, material components, headline 1. Lalu di dalamnya diberi font family. Saya ngopi dari sini aja ya. Font family-nya prosa Liberbold atau silakan pakai font kesukaan sendiri ya. Size-nya tetap 24, tapi kita tambahkan text color. Android text color adalah, nah ini tolong dicek di colors masing-masing. Punya nggak yang warnanya putih? Ya, saya punya warna putih di sini dengan nama secondary text color. Ya, kalau tidak punya, boleh langsung diganti dengan pagar FF. Ya, tapi sesuai standarnya material design, warna itu sebaiknya ditaruh di colors. Di tempat lain kita pakai namanya. Ya, karena saya punya secondary text color yang warnanya putih, saya akan pakai itu. Add color slash secondary, apa tadi ya namanya? Secondary text color. Nah, ini dia, warnanya putih. Oke, berikutnya. Nah, kalau mau mengganti juga title toolbar-nya, itu bisa diganti seperti ini ya. Setelah set support action bar, kita bisa akses support action bar-nya, title-nya silakan diganti dengan apapun. Ya, cuman code ini hanya akan jalan di on create. Teman-teman tidak bisa ganti secara on the fly. Oke, kita coba. Support action bar null dot title diganti aja misalkan sama kayak tadi ya, Radiohead. Nah, kalau mau mengganti toolbar title-nya di luar on create ya atau di thread lain, pakailah collapsing toolbar. Ya, collapsing toolbar itu adalah yang ini. Ya, ini saya belum kasih nama sih. Ya, collapsing toolbar di sini dikatakan adalah collapsing toolbar layout. Ya, ini tinggal dikasih ID aja. Kalau belum, ya di sini memang belum. Lalu nanti tinggal dipanggil collapsing toolbar.title sama dengan sesuatu. Ya, saya tidak akan ganti itu. Di sini saya pakai support action bar null.title aja langsung. Ya, kemudian, saya belum melakukan ini. Ya, expanded title text appearance-nya harus diganti dulu. Ya, jangan buru-buru di run ya. Saya sudah ada di sini. Kemudian tadi cari namanya expanded. Di search saja ya. Expanded title text. Nah, ini dia ya. Text appearance. Ganti aja ke page title expanded. Lalu baru di run. Ya, tadi saya terlalu cepat ngerannya ya. Sehingga tidak terjadi apa-apa. Perubahannya sama. Ya, tapi saya tunjukkan dulu bahwa support action bar saya, title-nya sudah berubah jadi Radiohead. Nah, untuk nyoba yang warna putih tadi, harus ganti ini dulu ya, expanded title text appearance.
harus diganti dulu dengan style yang sudah kita definisikan, baru kemudian bisa dicoba. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sekarang teks saya terbaca Radiohead. Kalau saya scroll ke atas, dengan ajaibnya dia berubah jadi hitam lagi. Ya, kalau saya scroll ke bawah, dia berubah jadi putih. Ya, sekarang judul aplikasi kita lebih legible, lebih terbaca. Ya, bahkan cukup keren ya, sudah dibuatkan animasinya sama Android. Ya, gambarnya muncul lagi, kemudian warna teksnya juga pelan-pelan berubah dari putih jadi hitam, termasuk fontnya. Nah, itu tadi tentang text appearance-nya ya. Ya, ini salah satu hasilnya. Tadi kita juga sudah coba, dan hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, berikutnya kita akan langsung aja nambahkan toolbar menu, ya, yaitu yang di sebelah kanan atas, di sini, sama yang di ujung kiri atas. Nah, untuk membuat toolbar menu, ini caranya mirip dengan membuat bottom bar navigation menu. Ya, dia butuh menu objek, maka kita buatkan dulu rest-nya ya. Kemarin harusnya sudah ada folder menu, jadi kita bisa klik kanan aja di folder menunya. Kemudian pilih New, dan pilih menu Resource File. Saya akan beri nama ini menu underscore toolbar. Ya, seperti ini. Ya, yang sudah bikin bottom navigation bar harusnya sudah familiar dengan layar ini ya. Bagian paletnya tinggal sedikit. Oke, maka langsung tambahkan seperti ini ya. Ada app bar search. App bar search-nya itu dari search item langsung aja. Ya, kalau di drag and drop, dia akan diberi ID langsung app underscore bar underscore search. Lalu tambahkan item chart, item inbox, dan item profile. Ya, sambil dilihat dulu di drawable kemarin sudah punya apa aja ya. Oke, chartnya belum punya. Kemudian inbox itu belum ada juga harusnya. Inbox pakai aja inboxnya mail. Lalu ada profile. Profilenya bisa pakai person. Person sudah ada. Ya. Oke, kalau person sudah ada, berarti tugas kita tinggal menambahkan chart. Sorry. Chart. Yang ini aja ya, shopping chart. Dan menambahkan email. Mail saya pakai yang outline aja. Nah, lalu tambahkan 3 buah menu, item chart, item inbox, dan item profile. Ya, pakai menu item, langsung tambahkan ke sini aja. Tapi jangan jadi childnya dari app bar search ya. Satu, dua, tiga. Ya, ini boleh diberi judul yang pertama chart. Chart ID-nya adalah item card. Ikonnya diganti shopping cart. Lalu yang kedua adalah inbox, dan setelah itu profile ya. Inbox, item inbox, ikonnya adalah mail ini, dan yang ketiga ini adalah profile. Saya beri ID item profile,
dengan ikonnya adalah person. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, ikonnya kok nggak keluar ya, sama kayak bottom navbar kemarin? Ya, memang. Nah, sekarang kita akan atur sebuah properti namanya show as action. Ya, ada always, ada if from, ada never. Always itu menyebabkan dia akan selalu muncul di toolbar. If room itu hanya kalau tempatnya masih cukup, maka dia akan ditampilkan. Tapi kalau tidak, maka dia akan ditampilkan di overflow menu. Ya, kalau never dia tidak pernah muncul di toolbar, tapi dia akan muncul di overflow menunya. Oke, sekarang untuk app bar search dan item chart, ini show as action-nya coba diganti menjadi always. Ya, begitu saya ganti always, maka mereka berdua akan muncul di ujung kanan atas. Sementara itu yang inbox dan profile ini dua-duanya if room. Ya, show as action ganti menjadi if room. Ya, untuk sekarang karena tempatnya tidak cukup, maka mereka munculnya di overflow menu nanti. Kalau kita klik, ini kok profile, sorry, profile ya, mumpung kelihatan, saya betulkan sebentar ya. Profile. Oke, sudah. Nah, sekarang supaya toolbar menunya itu bisa dimasukkan ke toolbar, ya kita harus override sebuah method namanya onCreateOptions menu. Ya, code-nya cukup gampang sekali, tinggal menu inflator.inflate, berikan referensi ke ID dari toolbar menu yang tadi yang sudah dibuat, ya lalu tinggal return true, gitu aja. Oke, di playlist detail activity, onResum-nya akan saya sembunyikan dulu, ya lalu kita override on create options menu. Ini return-nya ganti true aja. Lalu di sini kita panggil namanya menu inflator dot inflate. Yang di-inflate adalah r.menu toolbar ke siapa? Ya ke menu. Ya, menunya itu dapat dari sini. Nah, berikutnya kalau mau supaya ada respon ya ketika toolbar menunya itu diklik, maka kita harus override namanya on options item selected. Ya, kita bisa ngecek siapa yang diklik nanti dengan mengakses item, ya, terus dicek ID-nya, kalau dia chart ngapain, kalau dia item inbox ngapain, kalau item profile ngapain, kalau, nah ini khusus ya, kalau android.r.id.home itu adalah yang di sebelah kiri, ya di sini belum kelihatan, ya, yang sebelah kiri atas bisa bentuknya biasanya panah, ya maka kita bisa panggil sebuah method khusus namanya onBackPressed. Ya, ini method yang sama yang akan dipanggil kalau kita ngeklik tombol back di HP. Ya, maka silakan di override juga on options item selected. Ya, return-nya apa? True saja, return true. Kemudian di sini silakan dicek when item.item ID. Ya, lalu silakan dicek satu persatu. Kalau ID-nya adalah item chart, maka ngapain? Ya, tadi di sana hanya toast saja sih. Toast, make text, this, kasih shopping cart gitu aja ya. Shopping cart, kemudian toast, length-nya short aja, lalu show. Ya, lalu untuk item inbox, saya akan
lakukan hal yang sama, tapi teksnya diganti inbox. Untuk R, ID item profil atau profile, nah ini hati-hati ya. Punya saya kayaknya yang profile, cek lagi di menu toolbar-nya ya, item profile. Maka saya pakai item profile, idem, tapi ini diganti profile. Ya mungkin ada yang bertanya-tanya, loh ini ngapain di kopas toh? Mestinya kalau when kan bisa menggantikan hanya teksnya aja. Ya, ya memang bisa, tapi di sini saya mau mengilustrasikan bahwa setiap menu item itu bisa memiliki event sendiri. Ya, melakukan sesuatu terserah apa yang diperlukan oleh menu item tersebut. Ya, makanya ini saya kopas dua kali. Ya, dan yang terakhir Android R ID home. Ini nanti langsung aja panggil namanya on back press. Ya, jadi ini ya kalau mau melakukan sesuatu ketika sebuah menu item itu diklik. Nah, ada yang namanya home icon. Ya, home icon itu adalah icon yang muncul di sebelah kiri di bagian toolbar. Ada dua macam, ya, atau bahkan tiga sebetulnya. Ya, ada home icon yang bisa bentuknya berupa panah, ada yang bisa berupa gambar home juga, walaupun jarang sih yang gambar home. Ada yang bisa berupa gambar hamburger menu. Ya, jadi kita biasanya bedakan home icon ini jadi dua jenis. Yang pertama adalah home icon yang kembali ke backstack yang sebelumnya. Jadi tampilannya biasanya Android back arrow seperti ini. Ya, yang kedua adalah home icon yang menunjukkan navigation drawer. Ya, biasanya dimunculkan sebagai hamburger icon, 3 garis horizontal. Nah, untuk saat ini kita akan bikin dia menjadi tombol back aja. Ya, jadi tambahkan support action bar null dot set display home as up enabled true. Ya, jadi kalau true itu dia akan muncul sebagai back arrow icon yang mengindikasikan bahwa ngeklik ini itu akan kembali satu tahap pada backstack. Kalau false, ya dia akan jadi hamburger menu. Ya, home icon ini akan menunjukkan main menu dari aplikasi kita dan kita harus nambahkan navigation drawer. Ya, navigation drawer ini akan ditambahkan nanti di tutorial atau bagian kedua dari pertemuan kita kali ini ya. Jadi untuk yang sekarang kita set display home as up enabled-nya itu dibikin true dulu. Oke, di sini support action bar null dot set display home as up enabled kasih true. Ya, seperti ini. Lalu oke, bisa dicoba. Ya, aplikasi kita sebelumnya tampilannya seperti ini, tidak ada ikonnya. Ya, di atas. Setelah ini harapannya nanti akan muncul beberapa icon di ujung kanan atas maupun di ujung kiri atas. Ya, yang ujung kiri atas karena kita set display home as up-nya tadi dibikin true, harusnya munculnya adalah panah. Nah, seperti ini ya. Kalau saya klik di panahnya ini, karena berfungsi sebagai tombol back, maka aplikasi saya tertutup. Ya, sementara itu kalau tombol chart-nya diklik, ya, muncul toast shopping cart. Kalau saya klik inbox, muncul toast inbox. Kalau profile, ya munculnya profile. Ya, cuman ini kalau di collapse, teman-teman bisa lihat bahwa, loh, ikonnya kok hilang ya? Ya, ikonnya hilang. Nah, maka
kita bisa mengganti toolbar, ada sebuah atribut namanya layout collapse mode, itu bisa diganti menjadi pin. Ya, coba diganti aja. Jadi di toolbarnya ada yang namanya apa tadi ya? Layout collapse mode. Nah, ini dia. Coba ganti jadi pin. Lalu jalankan ulang. Ya, harapannya icon kita tidak hilang. Kalau sekarang yang bagian atas itu menghilang ya. Oke, nah ini hasilnya kalau dipin. Nah, icon kita tetap ada semua ya. Dan mereka juga berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau saya expand lagi toolbarnya, maka ikonnya tetap ada di sana. Oke, maka bagian pertama dari topik kita kali ini sudah selesai ya. Berikutnya kita akan mencoba menambahkan navigation drawer ya. Seperti apa navigation drawer itu? Nah, silakan disimak di video yang berikutnya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya.